Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dun sana sadonyo ba'a kabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman, terima kasih banyak-banyak yang udah mampir di Celoteh Nicut bercerita bersama Nicut yuk. Kali ini aku akan menceritakan sebenarnya bukan pengalaman hidup sih, tapi aku lumayan mengetahui lah gitu. Setelah aku ada nih, apa namanya, peristiwa di mana si pemilik toko memperkosa karyawannya selama 2 tahun dan dia mengancam kalau seandainya, mengadu ke polisi keluarganya itu akan dibunuh, memang ada teman-teman. Ini waktu itu kan aku nganggur dan kakak aku daripada nganggur kan kakakku mau nggak jadi apa, nunggu toko temannya gitu, temannya itu kebetulan buka toko sepatu, tas, dan sendal gitulah, pokoknya perlengkapan sekolah lah gitu. Terus aku orangnya emang nggak milih-milih pekerjaan sih, maksudnya bukan milih-milih, eee, kalau gajinya kecil gitu enggak juga gitu, yang penting aku bekerja gitu, apalagi kita perantauan kan. Udah, setelah itu kebetulan yang punya temannya itu, teman kakak aku itu dia rumahnya itu lumayan jauh dari toko yang dia sewa gitu. Dan aku juga kebetulan di tempat tinggal aku yang lama, jaraknya juga terlalu jauh di toko tersebut gitu. Kalian tahu kan kalau toko-toko atau, yang di pinggir-pinggir jalan gitu dia toko, tapi ya buat jualan aja gitu. Itu aku pernah di situ bekerja lumayan lama lah gitu, sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Aku kerja di sana, karena, rumah atau tempat tinggal aku yang lama dengan toko itu kan lumayan jaraknya jauh dan pemiliknya juga lumayan jauh, terus otomatis aku tinggal di toko itu gitu. Ya bisa dibilang ruko, ruko itu tingkat apa enggak ya, pokoknya, toko itu tempat tinggal aku juga lah gitu, aku bermalam situ gitu. Udah pas awalnya gitu aku mikirnya itu emang ruko itu tingkat ya, kamar di atas gitu, ternyata satu lantai teman-teman, satu lantai, di mana di deretan toko aku itu ada toko yang lain gitu, ada toko, optik, kacamata, dan ada buah, dan, toko-toko kelontong gitulah gitu, tapi di pinggir jalan dekat kecamatan banget gitu, tapi kampung ya. Dan setelah itu, tapi, kena apa namanya, kena sama yang punya toko ini bilang, dia udah lumayan lama sih, nyewa ruko itu. Dia ngomong, "Dikenalkanlah aku," gitu, "Aku ini adiknya," gitu. Jadi kenapa diperkenalkan gitu, biar aku nggak digangguin sama preman-preman sana gitu. Preman sana itu preman tanggung-tanggung teman-teman. Kalau biasanya preman tanggung itu dia pasti lebih nekat gitu loh, nggak mikir panjang gitu. Kecuali kalau preman benar-benar preman itu dia ngelihat dulu lawan yang harus dia iniin kan. Dah, setelah itu, warga sono, ngomong ke aku, jangan terlalu dekat sama yang ini gitu, yang optik itu dia juga karyawannya tinggal di toko itu gitu, adalah optik kacamata gitu, persis banget di samping ruko atau toko yang aku jaga gitu kan. Dan, pokoknya aku dikasih tahu sama warga sono baik-baiklah gitu, jangan terlalu dekat, seandainya kalau dikasih minum, sama yang tukang optik yang pemiliknya nih ya, pemiliknya ini cowok gitu, jangan diminum gitu. Terus ya emang aku dari kecilnya emang diajarkan sama ibu aku emang nggak boleh celamitan, jangankan itu ya orang nggak ini ya, pokoknya kalau kayak dikasih permen aja itu, ibu aku itu udah ngasih tahu jangan pernah makan gitu. Kami itu, rasa ibaratnya was-was itu udah diajarkan dari dulu gitu ya, bagi aku nggak masalah gitu kan. Dah setelah itu, eee, aku nggak nanya apa-apa tapi mereka menjelaskan kan deretan yang aku bilang ruko, di samping aku ada ruko, itu banyak gitu, terus di samping kiri aku juga rukonya itu buat bengkel sama servis HP lah gitu. Di depannya juga adalah, toko-toko gitulah. Dan setelah itu sering jalan waktu kan aku diceritain pokoknya jangan terlalu dekat, jangan sering main ke optik gitu loh. Udah cukup jualan aja di sini gitu, maksudnya daerah sini dan teman kakak aku juga bilang, katanya, "Udah pokoknya jangan ke sebelah-sebelah," gitu kan. "Iya," kataku kan, aku iya aja gitu. Jadi, eee, emang sih karyawannya ini cantik gitu ya, ibaratnya itu masih muda lah gitu, masih muda, tapi pakaiannya itu tertutup tapi cenderung kelihatan seksinya gitu, ngerti nggak sih? Mungkin pembawaannya seksi ya. Nah, udah, terus aku selalu diawasin nih sama orang sekeliling gitu, dikasih aba-aba, "Jangan jangan terlalu dekat," gitu. Terus aku ngangguk aja ya, kan aku nggak enak ya setiap ini karyawannya negur aku itu, aku buang muka tuh itu kan nggak sopan ya. Lagian dia juga nggak ada masalah sama aku kan. Dan nih, pas itu nggak lama, satu persatu terbukti, omongannya. Emang sih kasir ini yang kayaknya dia tamat SMP kalau nggak salah, tapi orangnya itu manis loh, manis orang Indonesia itu loh. Heeh. Terus, ibaratnya
dia paling duluan sih waktu itu. Aku ada teman teman orang sana juga yang bantuin buka tutup toko gitu, dan ya aku bagian kasirnya terus paling ngitung-ngitung barang kan kalau ada barang yang masuk gitu. Udah nih seiring jalan waktu, si cewek ini, karyawannya ini hamil, tapi orang sono itu anehnya gini, dia nggak kaget. Soalnya apa, udah tahu yang ngamilin itu ya yang punya, optik itu. Soalnya sebelumnya karyawannya juga hamil juga. Terus hamil, pertama kan karena badannya kurus kali nggak kelihatan, aku pun nggak nanya gitu. Aku pun ya aku bilang, aku itu orang termasuk cuek, nggak nanya-nanya juga. Pun aku diwanti-wanti juga sih sama orang sekitar gitu, jangan terlalu gimana-gimana gitu sama dia gitu, pokoknya aku lumayan banyaklah orang baik-baik yang ngasih tahu, memperingatkan aku gitu. "Iya," kataku gitu. Aku udah sekitar 1 tahun di sana, nggak lama dia itu agak menghilang gitu, menghilang. Kan biasanya, si anak ini, si kasir ini, kasir optik ini kan negur kalau lewat tuh, kalau ngambil air atau beli pulsa atau token listrik gitu, dia selalu ngelewatin ini aku, ngelewatin toko aku gitu kan, tempat aku kerja gitu. Terus, biasanya dia negur tuh, setelah itu, "Kok nggak kelihatan ya?" Gitu kan. Terus, kata orang sono, datang nih, kita kan nggak bisa ngusir ya mereka-mereka ini ya, "Tuh dia udah hamil itu," katanya, "dia udah mau lahiran," gitu. Ya mungkin karena dia kurus, terus dia pakai baju yang besar-besar, aku nggak ngeh juga, dan aku nggak tahu ciri-ciri orang hamil, apalagi dia badannya itu nggak gede gitu. Jadi, dia bisa gampang nyembunyiin gitu loh. Terus, dia itu lumayan lama, tapi dia sempat ceritalah, cerita tentang hidupnya, susahnya gitu. Cuma bapak ini yang bantuin, yang punya Optip gitu, itu dia sempat cerita begitu. Terus aku mikirnya gini, "Oh berarti dia baik ya sama karyawannya," gitu. Tanpa aku berpikir macam-macam ya. Dan nih, lama emang iya, punya anak, anaknya cowok, terus, pas lahiran itu belum sampai 40 hari, sekitar berapalah, dia langsung kerja gitu, dia sempat, yang jagain itu yang punya tokonya, yang si bapak-bapak ini, yang jagain gitu, terus ya biasalah ibu-ibu kan sering nanya gitu kan, "Si ini mana?" Gitu, namanya si aku nggak mau ngomongin lah, dia udah almarhum juga, terus namanya ini gitu, "Mana dia?" Gitu, "Kok nggak kelihatan lagi ya?" Lagi ini, lagi sakit gitu. Ternyata dia lahiran lahiran untung aja cowok gitu. Terus, si ibu jual es kelapa nyamperin aku, "Noneng percayalah sama orang sini, apa yang dibilangin selama ini kan," gitu. Sebelumnya itu emang sebelum si ini, yang jagain toko itu, optik itu, ada juga cewek digituin juga, hamil juga gitu. Ya mungkin terus, aku nanya, "Terus istrinya gimana?" Ya mungkin istrinya itu pertama ya marah dululah yang sama yang pertama katanya gitu, dan seterusnya ya dia yang penting udah pulang ke rumah gitu, udah bodo amatlah gitu sama suaminya gitu. Dan anak dari karyawan-karyawannya itu diasuh sama istrinya, istri pertamanya gitu. Aku nggak tahu dia dinikahin apa enggak, jadi pas, 1 minggu gitu langsung masuk jaga toko. Kalian tahu kan emang bener kata orang kalau 40 hari itu jangan ke mana-mana dulu kan. Udah, dia jaga toko, wajahnya itu makin pokoknya darahnya itu, ih, pucat banget gitu. Terus, nggak lama mendengar dia itu meninggal. Almarhum ini meninggal gitu. Usianya masih kecil banget, masih anak-anak yang mungkin sepantaran SMP lah gitu, aku nggak tahu dia ngambilnya itu umuran berapa, aku nggak tahu. Pokoknya duluan itu si anak, si karyawan optik itu, yang jagain optiknya daripada aku di toko ini gitu. Udah, eee, pokoknya ya emang sih, kebanyakan orang menganggap nih, kan aku nih jadi, kasir di toko kan, di toko pinggir jalan gitu. Kalian tahu kan toko-toko pinggir jalan yang jual sepatu, sendal gitu tahu kan? Aku pernah di posisi itu gitu. Terus, kayak emang mereka itu mandangnya kayak meremehkan tahu nggak? Ini gampang nih anaknya nih gitu. Waktu itu aku belum pakai hijab dan aku nggak pakaiannya nggak ini sih, maksudnya nggak berani-berani gitu, nggak ketutup gitu. Walaupun bajunya, pendek ini segini, tapi ya aku masih sopan gitu loh. Soalnya aku tahap aku mau pakai hijab gitu, jadi aku cari yang sopan-sopan aja, kalau enggak aku pakai kemeja gitu. Dan aku dulu juga pernah mungkin orang nganggapnya emang pegawai di toko pinggir jalan itu dibilang, gampang diiniin gitu kan. Ada nih salah satu nih bapak-bapak, dia pertama nih waktu itu aku baru-baru banget nih. Pertama nih si bapak-bapak ini pura-pura beli dulu nih, beli apa, sendal gitu kan, sendal, orang dewasa lah gitu, karfil gitu. Terus aku layanin, ya kita sopan lah ya, sopan gitu. Terus besoknya dia datang lagi, kalian tahu dia ngasih kartu nama katanya sampai cerita gini, oh dia udah duda gitu, pokoknya dengan alasan gini-gini terus,
dia itu polisi KPK, dia ngakunya gitu, namanya siapa aku nggak peduli, terus dia ninggalin KTP-nya nih katanya kalau nggak percaya gitu. Ya terus tujuannya apa, dia pengen cari yang serius gitu, terus aku udah ini, "Maksudnya gua sama lu? Ya nggak mungkin," kataku dalam hati kan, terus kataku, "Ya semoga aku jawabnya gini, "Ya semoga aja nanti ada, jodoh ditemukan lah," gitu. Aku nggak tahu waktu itu kasusnya, istrinya itu selingkuh atau nggak punya anak, aku nggak tahu deh, pokoknya mereka cerai katanya gitu. Terus dikasihin KTP-nya ke aku nih, di baliknya itu nomor handphonenya, aku ditanya nih, pertama sebenarnya dia nanya nomor handphone aku, terus aku bilang gini, eee, "Buat apa?" Kataku, kan aku nanya kan, "Ya seandainya nanti Bapak mau beli sendal atau sepatu atau teman-teman," katanya, "nanya ukuran ini, kan bisa dihubungin, gini aja deh," kataku, "tinggal ajalah nomor handphonenya seandainya ini aku hubungin deh," kataku gitu. Aku gitu aja, aku males gitu, aku itu paling males ngasih nomor handphone ke orang nggak dikenal juga, mau lu polisi, mau lu apa, lu ngaku-ngaku gitulah gitu. Udah nih ya, udah ditinggalin KTP nih, terus aku bilang gini, "Nanti aku kenalin kalau emang ada, tapi ini ya, seandainya dia mau aja ya," kataku gitu. Udah, "Oh iya," katanya, dia tujuannya itu dia mau memperistri aku, tapi aku enggak, kataku, soalnya apa, ibaratnya udah tua gitu sementara sama orang tua akulah gitu, yang nggak mau akunya. Terus udah habis itu nggak lama dia balik lagi nih si yang ngaku-ngaku polisi KPK ini kan, bagian KPK gitu kan. Terus datang lagi nanyain gitu, "Gimana?" "Ya katanya dia nggak mau," kataku gitu. Terus dia ngomong gini, "Kenapa nggak sama kamu?" "Nggak ah," kataku, "aku belum mikir ke sana lah," kataku gitu. Mungkin dia mikirnya itu semua karyawan atau kasir yang toko-toko pinggir jalan itu dianggap yang gampangan gitu kan. Kan di warga sono itu lumayan pada baik alhamdulillah gitu, mungkin aku nggak tahu ya, pokoknya alhamdulillah gitu, pada baik-baik gitu. Terus mereka nggak nyangka, mereka tahu kan aku sama ini gitu. Terus katanya, eee, aku jadi berpikiran kata anak-anak di sana kan, anak-anak ya apa namanya, anak-anak preman-preman tanggungnya aku bilang gitu, aku jadi kepikiran nggak semua, ternyata karyawan toko yang di pinggir jalan itu seperti itu gampang diajak-ajak gitu. Emang sih, yang karyawan-karyawan yang toko-toko yang jaga-jaga toko itu pada umumnya itu pada mau seperti itu kebanyakan, tapi ada yang enggak termasuk aku. Ya gimana ya, di situ aku baru tahu, oh ternyata apapun pekerjaan kita, orang mau menganggap kita remeh atau apa gitu tergantung bawaan kita juga sih, teman. Dan ini cerita singkat aku, dan terima kasih banyak-banyak yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video, bye-bye.